راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan aktivitas kita, terutama adik-adik belajar di rumah. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas masalah tantangan, rintangan, dan hinaan baginda Rasul Muhammad SAW. Anak-anakku yang saya sayangi, bahwa perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW selalu mendapat tantangan, hambatan, hinaan dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada saat itu. Oleh karena itu, Nabi memiliki strategi bagaimana dakwahnya ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa diterima oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Nah, adapun strategi yang dia lakukan, yang pertama, dia menyebarkan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan kepada keluarga-keluarganya, dakwah kepada para sahabatnya. Yang ini dia lakukan kurang lebih 3 tahun lamanya. Maka pada saat itu masuklah beberapa sahabat Nabi, keluarga Nabi, diantaranya adalah Fatimah, anak Nabi itu sendiri, kemudian Khadijah, istri beliau sendiri, kemudian sahabat beliau Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti dakwah dan bergabung bersama Nabi dalam mendakwakan Islam. Anak-anak sekalian, dakwah atau strategi yang kedua yang dilakukan oleh Nabi adalah dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini adalah ketika firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94 menyerukan bahwa Nabi itu harus melakukan dakwah secara terang-terangan. Adik-adik sekalian, bahwa perjuangan Nabi Muhammad dalam mendakwahkan Islam ini tidaklah semulus-mulus begitu saja. Akan tetapi banyak cobaan, banyak hadangan, banyak rintangan yang dia hadapi. Namun itu semua dia hadapi dengan tabah dan sabar. Ketabahan dan kesabaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah patutlah kita contoh. Yang pertama, sebut saja ancaman dari paman beliau sendiri, Abu Lahab. Bahwa Abu Lahab ini adalah paman beliau sendiri, akan tetapi dia selalu menentang dari dakwah baginda Rasul Muhammad SAW, tidak menerima. Bahkan beliau ingin membunuh baginda Rasul Muhammad SAW. Tidak hanya sekedar menghadang-hadang, tidak hanya sekedar mencaci maki, hinaan, tetapi sampai kepada membunuh Nabi. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi hal ini
baginda Rasul dia hadapi dengan sabar, dia hadapi dengan tabah, bahwa ujian yang Allah berikan kepada baginda Rasul adalah ujian yang paling berat. Karena apa yang dia sampaikan ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebenaran, bahwa agama yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW adalah agama yang paling mulia dari agama-agama yang ada pada saat ini. Nah, oleh sebab itu kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat Arab pada saat itu, di mana masyarakat Arab yang semuanya adalah masyarakat jahiliyah. Adik-adik tahu apa itu masyarakat jahiliyah? Masyarakat yang tidak mengakui akan Tuhan, kemusyrikan, kemaksiatan, minuman-minuman keras merajalela di sana. Maka pada saat itu Nabi SAW berkhalawat di Gua Hira, memohon petunjuk kepada Allah apa yang harus dilakukan menghadapi masyarakat Arab, masyarakat jahiliyah pada saat itu. Tidak hanya pamannya Abu Lahab menghadang-hadangi dakwah baginda Rasul, akan tetapi istri Abu Lahab juga ikut dalam rangka memberikan ancaman, memberikan teror pada baginda Rasul Muhammad SAW. Apa bentuk teror atau ancaman istri Abu Lahab itu? Adalah dia menaburkan duri-duri, paku-paku di jalan yang biasa dijalani oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Tentunya kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya telah diceritakan di dalam Al-Quran, surah Al-Lahab ayat 1-5. Adapun ancaman yang kedua yang dialami oleh baginda Rasul Muhammad SAW adalah ancaman dari penguasa Mekah pada saat itu. Bahwa penguasa Mekah, para petinggi-petinggi Mekah pada saat itu tidak senang dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW tidak sesuai dengan ajaran yang dianut oleh masyarakat atau petinggi-petinggi Mekah, masyarakat Mekah pada saat itu. Karena itu bertentangan dari ajaran nenek moyang mereka. Adapun ancaman yang ketiga yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada saat itu adalah bahwa Bani Hashim dan Bani Muthalib serta umat Islam pada saat itu adalah dilakukan pemboikotan. Nah, pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Bani Hashim, Bani Muthalib itu adalah bahwa menganggap bahwa Bani Hashim dan Bani Muthalib melindungi, bahkan melakukan pembelaan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu, maka orang-orang kafir Quraisy melakukan pemboikotan. Pemboikotan itu adalah pengkucilan atau dikucilkan, dijauhi dari orang-orang di sekelilingnya. Maka dengan adanya pemboikotan itu, maka umat Islam itu mengalami kemiskinan, kelaparan, sehingga mengakibatkan perkembangan Islam sangat lamban. Adik-adik sekalian, apakah isi pemboikotan itu atau pengkucilan itu? Yang pertama adalah tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Muthalib, dan umat Muslim. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, dan
umat Islam kecuali Nabi Muhammad mau menyerahkan diri. Yang ketiga adalah tidak boleh mengadakan pernikahan kepada Bani Hashim, Bani Muthalib dan pada umat muslim. Yang keempat, dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat muslim. Yang terakhir adalah yang kelima, tempat tinggal umat Islam diasingkan di sebelah utara kota Mekah dan tidak boleh berhubungan dengan masyarakat Mekah. Kemudian papan pengumuman pemboikotan ini ditempel di dinding Ka'bah. Kemudian tidak boleh dicabut papan pengumuman boikotan itu, sehingga Nabi mau menyerahkan diri untuk dibunuh dan umat muslim tetap dan bertahan. Sehingga pada akhirnya papan pengumuman itu lenyap, dimakan rayap. Dengan demikian maka berakhirlah pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan umat Islam pada akhirnya pemboikotan itu tidak akan mampu memaksakan umat Islam untuk meninggalkan agama yang didakwakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi adik-adik, demikianlah ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan, tantangan, rintangan, apapun bentuknya. Seperti saat ini, walaupun ya adik-adik kita rasakan masih dalam kondisi pandemi atau COVID-19, kita harus tetap tabah menjalani tugas kita sebagai siswa, yaitu belajar. Semoga saja pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Bapak akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.